Dan bagaimana proyeksi perdagangan di hari ini? Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Robertus Yanura Hardi yang merupakan Head of Research dari PT Henan Putira Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Robertus. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik David, makasih. Terima kasih Pak Robertus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sebelumnya, Pak Robertus, ini sudah mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus ke level 6.300-an. Namun, pada perdagangan kemarin, koreksi terjadi, profit taking sepertinya, dan indeks harga saham gabungan sudah kembali meninggalkan 6.300-an, tapi masih mampu bertahan di level 6.200-an atas, Pak. Kenapa atas? Ini sedikit di bawah 6.300-an, Pak. Robertus, Iya. bagaimana Anda melihat posisi ini, Pak, dan juga perkembangan fundamental dari global maupun domestik, Pak Robertus? Ya betul, kalau kita lihat kan dinamika pergerakan pasar mungkin selama sepekan, 2 pekan terakhir itu cukup menarik ya, karena sempat terjadi rally atau penguatan yang signifikan, namun kemarin terjadi koreksi yang masih cukup wajar menurut kami, karena kita melihat kan sebenarnya masih ada sentimen yang cukup ketidakpastian daripada sentimen global ini masih terus terjadi. Kita lihat di regional ada mungkin dari Evergrande yang masih belum selesai juga, mungkin karena sosialisasi dari pemerintah China itu sendiri masih belum begitu ada titik terang mengenai bagaimana cara penyelesaian produk-produk investasi yang dijual oleh Evergrande ini sendiri dan juga kelanjutan beberapa proyeknya. Nah, sementara kita juga dengar ada perusahaan properti lain, mungkin Fantasia yang juga turut boleh dibilang untuk didisiplinkan gitu ya, diketatkan peraturannya lagi oleh pemerintah di sana. Di sisi lain juga dari pasar global tentu setelah lolos dari government shutdown di Amerika bukan berarti tidak ada ancaman lain. Sekarang ini kan ancamannya adalah inflasi yang naik tinggi, namun disertai dengan harga komoditas yang naik tinggi juga. Nah, ini dikhawatirkan pertumbuhannya nanti cenderung melambat, namun inflasi naik, sehingga ada kekhawatiran terjadi stagflasi gitu malah ya. Jadi kedepannya ini masih dinamis, jadi masih ada sentimen yang bervariasi juga, masih cenderung mix. Tapi kita ngelihat sih kalau dari dalam negeri masih cukup stabil. Kita ngelihat masih ada aksi beli dari investor asing yang juga mungkin belum cukup besar, namun kita lihat di pasar reguler dan juga pasar nego sudah mulai ada pergerakan dan juga merger akuisisi. Di satu sisi kita juga menantikan adanya aksi korporasi lanjutan. Kemarin kan Bank BRI sudah sukses ya menyelenggarakan right issue, ke depan ada stock split Bank BCA, kemudian juga ada rencana right issue dari Bank BNI, BTN, itu juga mungkin bisa kita nantikan bersama untuk menjadi sentimen yang lebih positif lagi menuju akhir tahun, Mas David. Baik, koreksi yang terjadi merupakan koreksi yang wajar dan tampaknya indeks harga saham gabungan masih bergerak di level atas. Apakah koreksi yang terjadi ini belum mematahkan dari tren kenaikan dari indeks harga saham gabungan? Masih ada peluang indeks harga saham gabungan untuk melanjutkan penguatan, Pak Robertus? Ya, peluang untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih baik sih masih ada. Namun sekarang kan masih dalam posisi atau trennya, kalau ditanya tren mungkin masih cenderung sideways ya. Karena kita ngelihat mungkin dari sejak secara bulan Januari, secara year to date, boleh dibilang IHSG itu terjebak dalam tren yang sideways. Jadi, nah ini momentum untuk menuju kuartal 4 ini atau di awal kuartal 4 ini kita ngelihat kemarin sudah mulai ada perbaikan, penguatan. Kita lihat di akhir bulan September kemarin itu window dressing-nya cukup kuat sekali ya. Ada kenaikan di harga saham beberapa yang di kategori blue chip. Nah, itu menjadi pijakan utama untuk bisa menatap kuartal 4 ini sampai dengan bulan November dan Desember diperkirakan masih akan bisa lebih baik, karena kita ngelihat aliran modal baik itu yang domestik maupun asing sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda untuk kembali, karena mulai mendekati akhir tahun itu akan ada banyak seperti yang tadi diutarakan, merger dan akuisisi dan juga aksi korporasi yang kita bisa nantikan bersama, seperti itu menurut saya. Baik, di sisi lain para investor juga masih menunggu, Pak Robertus, ini bagaimana keputusan The Fed, perkembangan inflasi untuk posisi dari taperingnya juga akan seperti apa. Kondisi ini akan mempengaruhi skenario tidak, Pak? Skenario positif yang sudah dibentuk oleh indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Betul, itu juga kan sekarang sebenarnya sudah mulai terlihat ya, di Amerika yield obligasinya udah naik.
Sejak dari bulan September kemarin dinyatakan oleh FOMC bahwa tapering akan segera dilakukan bisa sesegera mungkin di bulan November atau pertemuan berikutnya. Bulan Oktober ini tidak ada pertemuan FOMC, jadi pertemuan berikutnya itu di bulan November, sehingga nanti sudah hampir bisa dipastikan di situ akan ada di taper atau dikurangi pembelian obligasinya secara perlahan, secara bertahap gitu ya, dan kemudian setelah mungkin setahun berjalan baru akan direview mengenai kenaikan suku bunganya. Tapi kita melihat kemarin pergerakan dari yield obligasi treasury di Amerika sudah mulai naik sejak ada pernyataan tersebut, dan juga kita lihat kemarin ya seminggu 2 minggu terakhir indeks Nasdaq saham-saham berbasis teknologi itu mengalami koreksi tajam. Meskipun kemarin semalam sudah mulai rebound ya, baik itu S&P, Nasdaq maupun Dow Jones sudah mulai rebound. Namun kalau ditarik seminggu 2 minggu ke belakang itu koreksinya cukup tajam sekali karena ada kekhawatiran inflasi naik tinggi, yieldnya bisa naik tinggi lagi. Ditambah dengan kekhawatiran mengenai tapering ini dan juga akan nantinya membatasi pertumbuhan GDP. Nah ini yang dikhawatirkan akan terjadinya stagflasi, tapi ya semoga tidak terjadi demikian karena dampaknya bisa cukup signifikan sekali negatif seperti itu, Mas David. Baik, Pak Robertus, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, strategi dan sektor-sektor apa saja yang masih menarik. Apakah komoditas masih menjadi salah satu andalan, terutama untuk trading jangka pendek. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Robertus, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.